apa hubungannya sih sebetulnya baliho yang tadi kamu persoalkan itu dengan nasib rakyat? Apa hubungannya baliho itu dengan persoalan korban pandemi gitu? Teman-teman tahu nggak ada yang viral di TikTok ini loh? Tuhan menciptakan Merapi dengan indah, tapi manusia menciptakan kabel dan baliho sing semrawut orang. Kita sering lewat dekat kampus tuh banyak baliho, banyak banget. Iya benar-benar. Iya sih kayak indahnya Merapi tertutupi gitu ya. Baliho gede-gede itu. Ada kabel, ada baliho juga ya. Merah kuning hijau lengkap ya di sana. Warnanya. Kok ada ini juga nggak sih yang di Jalan Solo? Iya. Gitu kan? Jadi gini Mas, aku perjalanan nih dari Jogja ke Solo ya. Itu tuh baliho-baliho kampanye, wah dihitung tuh aku kayak biar nggak bosen, nggak ngantuk di jalan Yang tuh. sayap-sayap itu ya? Itu ada 60 kalau nggak salah tuh, saya hitung dari Jogja ke Solo tuh ada 60 baliho yang sama, orangnya sama, dan kata-katanya juga sama. Itu sampai bosen banget itu saya. Nggak cuma itu sih Mas, kayak kemarin juga saya keluar dari underpass Kentungan itu, kita disambut nih sama bendera biru-biru gitu, banyak gitu. Aduh. Kenapa ya? Padahal masih 2021 nggak sih? Iya. Bosen sih aku rasanya kayak lihat itu mulu gitu loh. Ya kalau kita ya, memang ini realitas kita, sekeliling kita. Wacana politik yang itu direpresentasikan oleh gambar-gambar baliho yang kamu tadi simak itu memang memberi kesan bahwa betapa kumuhnya ruang publik kita. Tapi politik itu sebenarnya bukan sesuatu yang kumuh, tapi menjadi kumuh kenapa? Nah, aku kira kita lihat bahwa ada sejumlah cerita yang menggambarkan kenapa orang di masyarakat di jalanan itu disuguhi gambar, apa maknanya. Kalau tadi yang cerita yang kamu sampaikan tadi mengingatkan kita bahwa memang masih jauh 2024, tapi gegap gempita yang dimulai dari representasi oleh elit memasang baliho, perbincangan di televisi dan sebagainya itu membuat yang kadangkala orang merasa ada apa ini gitu. Padahal sesungguhnya kita punya perbincangan keseharian. Politik itu versi elit gitu ya. Dan kadang-kadang kamu seperti mahasiswa saja kadang-kadang juga mempertanyakan kenapa politik kok hanya diisi seperti itu. Bukan sesuatu yang salah, tetapi ada sesuatu yang terjadi hegemoni tafsir ya, bahkan hegemoni yang direpresentasikan oleh gambar-gambar itu. Nah, aku kira kalau kita lihat cara orang berpolitik itu kan rakyat bermacam-macam. Ngomong demokrasi itu tidak saja sekedar bicara soal pemilu. Ya. Ngomong demokrasi itu tidak sekedar bicara kontestasi antar elit yang ditandai oleh baliho itu. Sehari-hari sebetulnya orang berpolitik. Tapi berpolitik cara rakyat, berpolitik kaum pinggiran dengan elit tentu artikulasinya berbeda. Dan di sini saya kira teman-teman itu di perbincangan di Sanggar Maus Tradisi itu sebetulnya sesuatu yang biasa. Sanggar Maus Tradisi itu satu komunitas yang memang kita rancang untuk membincangkan hal-hal yang sederhana. Tapi itu sebenarnya ada hubungannya dengan politik. Misalnya kegiatan SMP. Halo, saya ini Mas Joko. Halo Mas Joko. Dia bisa nanti cerita ya bagaimana aktivitas Sanggar Maus Tradisi itu punya kegiatan. Dia bisa obrol itu, berdiskusi dan aktivitas semua. Banyak sih sebenarnya aktivitas yang pernah dilakukan oleh SMT itu salah satunya diskusi bahkan rutin itu. Terus ada dulu pernah kita menyelenggarakan pameran lukisan. Terus ada pementasan teater segala macam. Ada orasi budaya. Waktu itu kita mengundang Pak Buya Sabri Marek. Banyaklah yang dilakukan oleh SMT. Iya, dan itu sebetulnya obrolan yang tidak hanya tokoh, tapi semua orang boleh hadir. Ada kepala desa, ada petani yang ikut terlibat, ada jurnalis, bahkan mahasiswa banyak sekali. Kita ingin itu jadikan komunitas ini sebagai komunitas inklusif. Membincangkan demokrasi kan harus ditandai oleh kesadaran kita untuk inklusif. Iya benar. Ya, jangan mendiskriminasi, misalnya orang kecil nggak boleh ngomong demokrasi. Bahwa demokrasi itu diuji justru karena inklusivitas itu. Orang-orang miskin harus cerita, harus berani. Dan rasa-rasanya, nah yang PR kita adalah sebetulnya bagaimana perbincangan yang informal itu, obrolan ringan itu punya pengaruh
di dalam pengambilan keputusan strategis. Dan itu dibutuhkan karena apa yang kita sebut dengan everyday life politik ada hubungannya dengan agenda kita strategis. Iya. Nampaknya itu yang perlu ya Iya. kita bedah di sesuatu yang punya makna dan sesuatu keseharian tapi sebenarnya ada hubungannya dengan hal-hal strategis supaya berpolitik cara rakyat itu kayak apa sih gitu. Iya. Kita mungkin perlu di tempat lain ya kita punya ada semacam pembahasan agar diskurs ringan tentang demokrasi ini bisa punya membahas atau membincangkan hal strategis. Kayaknya kita Wah, harus boleh ke itu sana. Mas. Gimana itu Mas? Ayo kita ke sana. Oke, boleh. Langsung aja nih ke sana. Iya, kita Kita aja bro. Oke. pancal ya, langsung ya. Menarik banget pokoknya. Monggo Mas ini. Nah, ini kan Dulu, satu aduh. tempat kita bisa lebih santai, Ya benar. Ya. bincangkan dan ngobrolkan sesuatu yang sebetulnya yang tadi kita anggap pinggiran, tapi kira-kira pengaruhnya seperti apa bagi kebijakan strategis gitu. Jadi kalau kita bisa ngobrol gini kan kita akan tahu. Nyaman banget sih nih Mas. Tempatnya kayak Banyak pengaruh juga ya. lebih nyaman kayak gini daripada di hotel bintang 5 gitu. Waduh, lebih merakyat. Lima. Nah, ngomong-ngomong Mas ini kan udah Desember ya Mas ya. Iya. Kira-kira sepanjang tahun 2021 ini kan banyak banget nih kayak contohnya keributan-keributan gara-gara Omnibus Law dan lain sebagainya tuh. Kira-kira apa yang bisa kita pelajari dan bisa Akhir kita tahun ini perbaiki kan ya, untuk tahun ke depan nih buat iklim politik Indonesia. Iya. Memang sepanjang 2021 itu kita memiliki banyak peristiwa yang penting untuk kita refleksikan. Dan di antara itu semua sebetulnya adalah kita tadi obrolan juga 2024 masih agak jauh tetapi sudah lagi diperbincangkan. Betul. Beberapa hal yang tadi kita sebut sebagai peristiwa-peristiwa politik yang menggambarkan demokrasi itu sebetulnya perlu kita renungkan ulang. Sebenarnya makna demokrasi itu kan sebenarnya keterlibatan atau partisipasi rakyat untuk ikut mengambil keputusan baik diwakilkan maupun secara langsung. Nah, salah satu fenomena yang juga penting untuk menjadi perhatian itu adalah soal Omnibus Law yang dulu sempat ramai. Saya kira lepas dari itu sudah menjadi keputusan politik di tingkat elit, tentu catatan-catatan kritis harus diperhatikan. Ya, misalnya pentingnya mendengarkan rakyat agar setiap pengambilan keputusan itu memperhatikan kaidah-kaidah yang sifatnya memberi ruang publik untuk betul-betul diperhatikan. Yang kedua juga kita pikirkan substansi dari itu semua harus hasil dari negosiasi publik. Nah itu catatan sehingga kita bisa berpikir akhir tahun ini banyak pengalaman yang menjadi bahan buat kita refleksikan dan kita renungkan. Peristiwa yang belum lama ya juga menjadi perhatian kita misalnya soal kekerasan, ya, soal ketegangan antar identitas dulu, soal agama, soal etnis yang mewarnai di dalam peristiwa-peristiwa politik seperti pilkada. Menurut saya itu juga penting. Gitu. Sehingga kehadiran rakyat sebagai subjek yang mengambil keputusan hati-hati panas ini. Tahun ini Mas panas ini. Ya, itu juga harus kita perhatikan ya karena bagaimanapun juga setiap episode politik itu godaan atau gangguan untuk melibatkan diri konflik bergeser pada kekerasan itu luar biasa. Ya kehidupan rakyat itu apa sih hubungannya dengan demokrasi kan? Seringkali rakyat bilang kami ini nggak butuh demokrasi, yang penting bisa makan gitu. Tapi sebetulnya kebijakan makan itu ada hubungannya dengan proses politik gitu. Nah saya kira kalau boleh disebut memang ada hal-hal capaian yang kita dapatkan tahun 2021, tapi PR-nya juga masih banyak. Pandemi COVID ini kan meruntuhkan struktur ekonomi kita. Ya. Badai ini tentu menjadi peristiwa internasional, peristiwa global. Tetapi kecepatan untuk melakukan pemulihan itu juga harus kita cermati. Anda bisa lihat negara juga mengalami kedodoran yang luar biasa. Ya. Dan kita juga lihat apakah rakyat ini makin punya inisiatif mengambil keputusan dan berinisiatif untuk melakukan pertahanan diri selama pandemi gitu. Ada iya gitu, tapi juga banyak yang mengalami keguguran. Ini sebenarnya ada nggak hubungannya dengan demokrasi apa hubungannya politik? Jadi dibandingkan ya mungkin yang tadi catatan kamu ya, dibandingkan sekedar melihat peristiwa politik
yang sekedar cemoohan, umpat-umpatan gitu. Lebih baik untuk merenung ya. Termasuk apa hubungannya sih sebetulnya baliho yang tadi kamu benar. persoalkan itu dengan nasib rakyat? Apa hubungannya baliho itu dengan persoalan korban pandemi? Tapi ini sih Mas, yang menjadi keresahanku tuh bisa nggak sih kita tuh ngobrolin politik sama demokrasi itu sambil ya kayak gini gitu loh, santai, nggak perlu yang ya eksklusif gitu loh Mas. Gimana sih Mas kira-kira itu? Ya sangat bisa kalau kita lihat di dalam praktek kehidupan sehari-hari itu orang di warung-warung kecil yang keringan, terus kemudian di ronda ya, di pos ronda atau komunitas-komunitas kerja bakti itu dengerin itu obrolan mereka itu soal politik. Politik gaya dan perspektifnya orang-orang jalan, man on the street, atau politik gaya-gaya orang-orang pinggiran gitu. Nah, yang menarik sebetulnya adalah justru itu suara yang relatif otentik, mendengarkan cerita-cerita yang memang lahir dari pergulatan pikiran dan pengalaman mereka gitu. Jauh dibandingkan kita bicara tentang reproduksi image ya. Tahu kan? Kalau orang bicara soal pencitraan itu yang ditampilkan direpresentasikan itu biasanya yang baik-baik aja. Nah, sebetulnya politik kita bisa pelajari dari bagaimana dialog politik dan narasi empiris yang terjadi di masyarakat dengan di elit itu. Banyak orang membincangkan tentang oligarki. Apa sih oligarki itu? Sebenarnya itu di perbincangan di masyarakat, ya itu diambil keputusan hanya segelintir orang gitu. Nah, dalam hal apa sih? Misalnya membangun yang kecil-kecil aja itu sebenarnya praktek demokrasi. Nah, tentu memang yang paling penting buat kita itu adalah rakyat itu akan hadir jika ruang itu membuat dia nyaman. Problem kita itu, Mas, rakyat itu nggak mau bicara, bukan mereka nggak ada aspirasi. Ya, mereka nggak mau bicara itu bukan berarti mereka nggak punya usul atau ide, pemikiran, bukan. Rata-rata mereka direpresif dan dikondisikan untuk tidak bicara. Nah, itu kan sama aja zaman Orde Baru, cuman sekarang eranya demokrasi. Kalau Orde Baru direpresi lewat senjata, lewat politik otoriter, sekarang mungkin lewat oligarki. Keterwakilan itu malah justru membungkam. Maksud saya kayak gitu-gitu. Nah, oleh karena itu mungkin saatnya kita dengan diskurs seperti ini, bincang kayak gini, akan bisa membersihkan ruang publik yang makin kumuh dikotori oleh kecenderungan perselisihan atau umpat-umpatan yang tidak mutu gitu. Nah, saya berharap itu. Justru kalau yang dari obrolan dari angkringan kayak gini malah lebih real gitu ya Mas problemnya ya. Ya, saya rasa dengarkan dengan cara seperti itu, karena itu demokrasi itu kan lebih baik harus mendengarkan gitu. Nah, cerita ini yang saya ingin tekankan buat kita bahwa produksi pengetahuan, gagasan seperti ini akan berkontribusi. Nah, saya berharap ya forum-forum seperti ini, tempat obrolan seperti ini akan mempengaruhi kebijakan, akan mempengaruhi punya pengaruh ya pada mereka yang selama ini memiliki otoritas. Nah, karena pengalaman beberapa tempat demokrasi itu ya makin dibuka ruang publik, maka manfaatkan itu agar dirinya aktif di dalam mengambil keputusan. Saya kira itu ya yang menurut saya, dan saya berharap juga kita akan memanfaatkan ini agar kita punya pengaruh bagi peningkatan kualitas demokrasi. Berarti itu artinya apa Mas untuk kita ke depannya? Ya, artinya kalau kita pengen berkontribusi pada demokrasi, memperbaiki ruang publik yang makin kumuh, ya kita harus mau bersuara, menyampaikan apa yang menjadi pemikiran, gagasan-gagasan kita itu, perbincangan yang bisa mengakumulasi, memfasilitasi diskurs pinggiran. Saya punya keyakinan itu akan punya dampak bagi perubahan yang lebih berkualitas, demokrasi akan makin bermakna. Oleh karena itu, bincang pinggiran ini harus kita manfaatkan sebagai arena artikulasi pemikiran, gagasan untuk membangun diskursus yang lebih berkualitas dan bermakna.